Pada kesempatan hari ini, saya merasa sangat bahagia, merasa sangat senang, sebab di bulan ini adalah bulan di mana purnama di rasi bintang atau di bulan Asada kita temui, dan Asada adalah salah satu hari raya yang tentu kita tunggu-tunggu setiap tahunnya. Terlepas dari itu, kita perlu sadar bahwa kondisi sekarang ini yang memasuki era pasca pandemi atau sering kita sebut new normal benar-benar merubah kehidupan sekarang maupun kehidupan mendatang. Otomatis bukan hanya sekedar dalam hal budaya, tetapi dalam ritual-ritual keagamaan pun akan terjadi banyak hal-hal yang baru. Di sini pun kita jelas tepat tanggal 5 Juli 2020 adalah peringatan Asada ke 2564 Buddhis Era tahun 2020. Ini adalah hal-hal yang perlu kita ingat, perlu kita pahami bahwa Asada itu tidak hanya sekedar dalam hal ritual, tidak hanya sekedar dalam hal retorika untuk kita beribadah, tetapi di era sekarang itu benar-benar kita berupaya untuk mempraktekkan Asada yang sebenarnya. Perubahan mendasar ini membuat kita kembali lagi harus mengingat hal-hal penting yang harusnya menjadi pemacu di mana perubahan itu benar-benar ada. Di momen ini atau di saat ini saya akan kembali mengulang mengenai makna Asada. Tujuan saya mengulang hal ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami pada masa Buddha Gotama masih hidup, yang tentu bisa kita jalankan dan tentu kita bisa praktekkan di masa sekarang. Hari Asada ini merupakan hari yang keramat, di mana terjadinya hari Asada itulah maka sampai sekarang umat Buddha bisa mengenal Triratna atau Tiratana secara utuh, baik itu Buddha, Dhamma, dan juga Sangha. Hari suci Asada tentu memperingati 3 hal penting. Yang pertama adalah khotbah pertama Sang Buddha kepada 5 orang pertama di Taman Rusa Isipatana, atau yang sering kita sebut sebagai pembabaran khotbah pertama Dhammacakkappawatana Sutta. Yang kedua adalah secara nyata terbentuknya Sangga Bhikkhu yang pertama. Karena minimal ketika disebut sebagai Sangga atau disebut sebagai perkumpulan para bhikkhu, minimal adalah 4 orang, dan itu sudah tercapai pada masa Asada tersebut. Yang ketiga adalah yang sekarang kita anut, yaitu lengkapnya Tiratana atau Triratna, terdiri atas Buddha Ratana, Dhamma Ratana, dan juga Sangha Ratana. Tepat 2 bulan setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha, Sang Bhagawa membabarkan Dhamma untuk pertama kalinya kepada 5 orang pertapa di Taman Rusa Isipatana. Kurang lebih kita bisa ingat pada tahun 588 sebelum Masehi. Kembali saya ingatkan bahwa 5 orang pertapa ini adalah bekas teman Sang Bhagawa ketika beliau bertapa untuk menyiksa diri di hutan Urwela, yang merupakan orang-orang yang merasa paling bahagia karena pertama dan juga yang menjadi dasar terbentuknya Sangga Bhikkhu atau perkumpulan para bhikkhu. Maka mereka disebut sebagai Pancawaggiya Bhikkhu, yang terdiri atas Anagonjanya, Badiya, Wapa, Mahanama, dan satu lagi adalah Asaji. Selanjutnya bersama dengan Pancawaggiya Bhikkhu ini, Sang Buddha membentuk Sangga Bhikkhu yang pertama, yaitu adalah 588 sebelum Masehi. Dengan terbentuknya Sangga, maka Tiratana sekarang telah menjadi lengkap. Dengan terbentuknya Sangga, maka
pembabaran Dhamma tidak hanya sentralis dilakukan oleh Sang Buddha sendiri, tetapi dengan beliau memiliki murid-murid, maka beliau bisa membabarkan Dhamma itu jauh lebih besar, jauh lebih menyeluruh kepada seluruh lapisan masyarakat. Tiratana ini atau Triratna berarti 3 mustika, terdiri atas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Tiratana merupakan pelindung umat Buddha. Setiap umat Buddha berlindung kepada Tiratana dengan memanjatkan Parita Tisarana atau Parita Trisarana Puja. Umat Buddha berlindung kepada Buddha berarti umat Buddha memilih Sang Buddha sebagai guru dan teladannya. Umat Buddha berlindung kepada Dhamma berarti umat Buddha yakin bahwa Dhamma mengandung kebenaran yang bisa dilaksanakan dan akan bisa mencapai akhir dari lenyapnya duka. Umat Buddha berlindung kepada Sangha berarti umat Buddha yakin bahwa Sangha merupakan pewaris dan pengamal Dhamma yang patut kita hormati secara bersama-sama. Khotbah pertama yang disampaikan oleh Buddha yang disebut sebagai Dhammacakkappavattana Sutta di purnama bulan Asada, yang berarti khotbah ini adalah khotbah pemutaran roda Dhamma. Dalam khotbah ini, Sang Buddha mengajarkan mengenai 4 kesunyataan mulia atau yang biasa disebut sebagai Cattari Arya Sacani, yang menjadi landasan pokok ajaran Buddha Dhamma. Para pendengar semua, Cattari Arya Sacani ini terdiri atas yang pertama adalah Dukkha Arya Saca, yang berarti tentang kesunyataan mulia tentang adanya duka. Yang kedua adalah Dukkha Samudaya Arya Saca atau kesunyataan mulia tentang sebab duka. Yang ketiga adalah Dukkha Nirodha Arya Saca, yang berarti kesunyataan mulia tentang lenyapnya duka. Dan yang keempat adalah Dukkha Nirodha Gamini Patipada Arya Saca, yang berarti kesunyataan mulia tentang jalan untuk melenyapkan duka. Sang Buddha juga mengajarkan bahwa hidup dalam bentuk apapun adalah duka atau penderitaan. Umat Buddha tidak boleh menutup mata pada kebenaran tentang adanya penderitaan yang mencengkram kehidupan ini. Umat Buddha harus menyadari dan mengakui kenyataan bahwa hidup ini adalah penderitaan. Tentu sebagai umat Buddha harus menghadapi segala macam penderitaan yang datang dengan penuh rasa tabah. Selanjutnya umat Buddha harus berusaha mencabut akar-akar dari penderitaan itu sendiri, agar tidak bertumimbal lahir secara terus-menerus. Sang Buddha mengajarkan bahwa akar dari penderitaan itu adalah kemelekatan atau nafsu-nafsu keinginan rendah. Maka nafsu-nafsu ini di dalam ajaran agama Buddha disebut sebagai tanha. Tanha pun terdiri atas 3 jenis, yaitu adalah kama tanha, yang berarti keinginan yang kita miliki untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan indrawi. Yang kedua bhawa tanha, yaitu keinginan akan kelangsungan dan perwujudan. Dan yang ketiga adalah vibhawa tanha, yaitu berarti keinginan akan pemusnahan. Halnya dengan terpotongnya sebab penderitaan atau tanha inilah sampai ke akar-akarnya, maka kebahagiaan tertinggi akan dapat kita capai. Hanya dengan dilenyapkannya tanha, maka duka juga dilenyapkan. Lenyapnya duka berarti tercapainya nibbana. Sang Buddha mengajarkan bahwa ada satu jalan untuk membebaskan makhluk dari cengkraman penderitaan yang disebut sebagai Arya Atangika Magga atau yang disebut sebagai jalan mulia berunsur 8. Jalan agung dan keramat ini hanyalah satu, tetapi terdiri atas 8 unsur yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jalan keramat ini disebut sebagai jalan tengah atau disebut sebagai Majjhima Patipada. Karena jalan inilah menghindari kita di dalam 2 cara hidup ekstrim yang pernah dilakukan atau pernah dialami oleh Sang Buddha sendiri, yaitu adalah
jalan ekstrim untuk menyenangi diri sendiri atau hidup bersenang-senang, dan juga untuk menyiksa diri atau penyiksaan terhadap tubuh ini masing-masing. Arya Atangigamaga ini terdiri atas samadhiti, yaitu pandangan benar, sama sankapa berarti pikiran benar, sama waca yang berarti ucapan benar, sama kamanta yang berarti perbuatan benar, sama ajiwa penghidupan benar, sama wayama yang berarti daya upaya benar, sama sati perhatian benar, dan sama samadhi atau konsentrasi benar. Arya Atangigamaga ini dibagi atas 3 kelompok, yaitu sila, samadhi, dan panya. Umat Buddha harus mengembangkan latihan sila, samadhi, dan panya dalam kehidupan sehari-hari. Memang tidak mudah untuk melakukan ini, tetapi juga bukan sesuatu yang tidak mungkin. Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bisa tidak kita capai. Artinya semua hal bisa kita capai selama kita memiliki niat untuk berubah menjadi orang yang makin dan semakin baik. Yang pertama adalah sila atau perilaku yang baik atau tingkah laku yang luhur. Sila ini dari 8 jalan mulia meliputi 3 bagian, yaitu adalah sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa. Sedangkan samadhi berarti konsentrasi, yaitu pemusatan pikiran pada satu objek yang baik, yang terdiri atas sama wayama, sama sati, dan sama samadhi. Panya atau kebijaksanaan luhur yaitu mengetahui antara baik dan benar, berguna atau tidak berguna, bermanfaat atau tidak bermanfaat, baik ataupun buruk. Panya ini meliputi samadhiti dan sama sankapa. Sang Buddha telah mewariskan Cattari Arya Sacani ini untuk direalisasikan agar dapat melepaskan diri dari siklus kelahiran yang berulang-ulang dan penuh dengan penderitaan. Ya, umat Buddha harus berjuang dengan gigih dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkecil sebab-sebab duka itu. Untuk mencapai kebahagiaan setahap demi setahap, ingatlah, hanya dengan berjuang dengan sungguh-sungguh dalam dhamma dan winaya, barulah orang dapat terhindar dari penderitaan itu secara masing-masing. Dalam Ratana Sutta dijelaskan bahwa mereka yang telah menembus 4 kesunyataan mulia ini, yang dibabarkan dengan jelas oleh Sang Maha Bijaksana, Sang Bhagawa, meskipun belum sempurna, namun mereka tidak akan mengalami kelahiran yang ke-8. Ini berarti bahwa mereka yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna yang akan terlahir maksimal hanya 7 kali. Tentu ini menjadi bahan perhatian dari kita memahami bahwa Asada itu memperingati tentang peristiwa-peristiwa yang penting. Dari yang tadi sudah saya jelaskan, sebaiknya kita selalu berupaya untuk melatih sila, samadhi, dan panya. Apakah itu sulit? Sulit bagi orang yang tidak memiliki niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah itu mudah? Mudah. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa, sudah memiliki niat, sudah memiliki usaha, dan sudah memiliki adithana atau tekad-tekad yang kuat untuk mencapai pencapaian yang jauh lebih tinggi dari sekarang. Maka pada kesempatan ini saya kembali lagi mengingatkan tentang asada ini jangan hanya dimaknai sebagai peristiwa yang bersifat ritual, tetapi bagaimana kita benar-benar kembali lagi meneguhkan rasa tekad kita, rasa bakti kita kepada Triratna. Karena tidak mudah untuk tercapainya atau terbentuknya Triratna secara baik. Bahkan ketika ajaran-ajaran Buddha itu tidak diulang dan tidak diberikan pada masa asada itu, mungkin hanya akan beberapa orang yang bisa untuk mendengarkan Dhamma jauh lebih besar. Maka kembali lagi, semoga di momen ini menjadi pengingat, menjadi hal-hal yang penting untuk kita praktekkan. Dan selalu saya akan berupaya untuk mengingatkan saudara-saudara sedama agar berlatihlah
dhamma dengan baik, berlatihlah sila samadhipanya secara terus-menerus. Jangan hanya di momen-momen besar, di momen-momen hari besar, di momen-momen asada, katina, dan seterusnya kita baru mempraktekkan dhamma dengan baik. Tetapi di setiap harinya adalah momen yang paling berharga untuk kita mempraktekkan ajaran itu secara menyeluruh dan secara baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sedikit dhamma ini menjadi penyejuk, menjadi penerang, dan sekaligus sebagai perenungan agar kita selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih, saya